Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Deborah Novlisya Pasaribu dengan NIM 23091351139. Kali ini akan membahas sumber dan asas hukum dari materi pengantar ilmu hukum. Materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama yaitu definisi dari sumber hukum, yang kedua asas-asas hukum, dan yang ketiga ragam asas hukum. Materi pertama yaitu A. Definisi sumber hukum. Pada hakikatnya, yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu A. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. B. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Contohnya hukum Prancis dan hukum Romawi. C. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, yaitu seperti penguasa dan masyarakat. D. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. E. Sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menimbulkan hukum. Algra membagi sumber hukum menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum material, merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material itu merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi tradisi, atau pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah seperti kriminologi, lalu lintas, dan perkembangan internasional serta keadaan geografis. Yang kedua, sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. E. Utrecht membagi sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu perasaan hukum atau keyakinan hukum, individu, dan pendapat umum atau public opinion yang sudah menjadi determinan material membentuk hukum, menentukan isi hukum. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu yang menjadi determinan formal membentuk hukum, atau formal determinanten van den rechtsvorming, menentukan berlakunya hukum. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas A. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, B. Agama, C. Kebiasaan, dan D. Politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum atau causal efficiency, dan berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum formal antara lain A. Undang-undang atau statut, B. Kebiasaan atau custom, C. Traktat atau treaty, D. Keputusan-keputusan hakim atau jurisprudenti, dan E. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Materi selanjutnya yaitu B. Asas-asas hukum. Yang pertama, definisi dari asas hukum. Raharjo mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan. Yang pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penetapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum. Yang kedua, asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Asas hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti asas equality before the law, asas lex posteriori, derogat lex priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap sedemikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Menurut P. Scholten, ada 5 asas hukum, yaitu yang pertama asas kepribadian, yang kedua asas persekutuan, yang ketiga asas kesamaan, yang keempat asas kewibawaan, dan yang kelima asas pemisahan antara baik dan buruk. Yang kedua, asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi asas hukum. Dalam ilmu hukum, fungsi asas hukum terbagi dalam 2 fungsi, yaitu A. Fungsi dalam hukum.
mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan, serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. B. Fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif, sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif. C. Ragam dari asas hukum. Ada berbagai macam asas hukum, saya akan mengambil beberapa saja. Yang pertama, asas in dubio pro reo, ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. Yang kedua, asas similia similibus, ialah bahwa perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa. Ketiga, asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Yang keempat, asas lex specialis derogat lex generali, yakni undang-undang yang khusus mengenyampingkan yang umum. Yang kelima, asas res judicata pro veritate habeteur, yaitu putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Yang keenam, asas lex dura sed tamen scripta, yaitu undang-undang bersifat memaksa sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, asas cogitationis poenam nemo patitur, yaitu tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya. Yang kedelapan, asas sumus ius summa iniuria, yaitu kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Yang kesembilan, asas in dubio pro reo, yaitu apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Yang kesepuluh, asas fair trial atau self-incrimination, ialah pemeriksaan yang tidak memihak atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa. Yang kesebelas, asas fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus, artinya sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Yang ke-12, asas Genstraf Sonderschuld, ialah tiada hukuman tanpa kesalahan. Dan yang terakhir, yang ke-13, asas testimonium de auditu, yaitu berarti kesaksian dapat didengar dari orang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.